Bab 21 Makan Malam. Apakah Anda sudah cukup puas, Tuan? Mendengar suaranya, Hugo melepaskan pelukan, lalu mundur beberapa langkah. Sementara itu, Elena mengamati pemuda yang telah menjadi tuannya itu. Rambut hitam berantakan dan wajah yang sedikit pucat karena kelelahan, tidak bisa menyembunyikan ketampanannya. Dua iris dengan warna berbeda itu selalu membuat Elena merasa tak berdaya. Jantungku. Kenapa jantungku berdegup begitu cepat? Maaf Elena, aku hanya merasa terlalu senang. Insektisida. Insektisida yang aku buat sudah berhasil. Ucap Hugo sambil memalingkan wajahnya, merasa agak canggung. Insektisida. Racun serangga itu diselesaikan begitu cepat. Elena terkejut dalam hatinya. Namun di luar dia masih terlihat sangat tenang dan biasa saja. Meski terkejut, sudah lama wanita itu lupa bagaimana mengekspresikannya. Dia sekali lagi mengamati Hugo. Memilih Pangeran Hugo sebagai tuannya, sepertinya sama sekali tidak salah. Mampu menciptakan formula seperti itu dengan cepat, benar-benar jenius. Memikirkan bagaimana potion akan berdampak kepada pertanian, Elena merasa bersemangat. Para rakyat kecil pasti tidak akan kelaparan lagi. Selain itu, Hugo yang telah menurunkan pajak, menjadi sosok yang dikagumi para rakyat yang tinggal di wilayahnya. Hanya saja itu masih sebagian, karena ke-8 wilayah yang dikelola mantan bangsawan, masih belum dijamah pemuda itu. Ngomong-ngomong soal wilayah, Elena mengingat sesuatu. Tuan, bukankah 10 hari kemudian orang-orang itu akan berkunjung untuk makan malam? Tanya Elena. Hugo yang merasa agak canggung terkejut, ketika Elena membahas topik lain. Pemuda itu memiringkan kepalanya sambil menjawab, memang. Akuisisi wilayah harus segera diselesaikan. Lagi pula, tanpa terasa sudah 3 minggu aku memimpin wilayah ini. Sudah 3 minggu. Bukankah maksudnya, baru 3 minggu, bukan? Pertanyaan itu terlintas dalam benak Elena, tetapi dia hanya mengangguk untuk menanggapi Hugo. Pemuda itu melanjutkan, dalam bulan pertama, aku harus menyelesaikan masalah akuisisi. Bulan berikutnya, aku akan berusaha menstabilkan wilayah. Baru kemudian mulai merombak ulang sistemnya. Masih banyak yang harus dilakukan. Mendengar rencana Hugo, mata Elena memancarkan kilau misterius. Wanita itu terkejut dengan jadwal yang dibuat oleh tuannya. Biasanya, perlu banyak waktu hanya untuk menyebarkan nama sebagai pemilik wilayah. Namun tuannya berbeda, pemuda itu berencana untuk melakukan banyak hal dalam satu musim. Tuan benar-benar luar biasa. Jika Hugo mengetahui apa yang ada di kepala Elena, pemuda itu pasti merasa malu. Dirinya sendiri memiliki jadwal yang tepat untuk 3 bulan awal dia mendapat wilayah, yaitu menstabilkannya, baru kemudian menjalankannya perlahan. Alasannya sederhana. Sial. Aku harap semuanya bisa selesai sebelum musim panas. Musim panas di benua iblis, benar-benar membuatku malas keluar rumah. Mau tidak mau, aku harus segera menyelesaikannya. Anggur dingin dalam piala. Buah-buahan yang segar. Rebahan dengan santai. Wahai musim panas, aku datang. Pikir Hugo sambil memejamkan matanya, tampak seperti orang yang sedang berpikir serius. 10 hari kemudian. Di pagi hari, Hugo tampak sedikit terburu-buru. Dia mengecek setiap bagian kastil Black Lily yang sekarang dibersihkan dan juga dihias secara menyeluruh. Selain pembersihan total, Hugo juga memastikan ruangan perjamuan tertata rapi. Meski hanya makan malam dengan 6 orang, ini juga menyangkut masa depan wilayahnya. Dia tidak terlalu peduli dengan para mantan bangsawan. Hanya saja, dia tidak berani seenaknya dan tidak mau kehilangan muka. Awalnya, Hugo ingin menyambut mereka dengan pesta santai, lalu bicara secara langsung. Namun, etiket bangsawan tidak mengizinkan hal itu. Ibunya selalu mengajarkan betapa pentingnya etiket bangsawan. Dia tidak peduli dengan mantan bangsawan. Namun jika dia seenaknya dan kabar itu sampai ke telinga ibunya. Glup. Hugo menelan selai vas sebelum bergumam, ya Tuhan. Jangan sampai bos besar itu mengamuk. Aku tidak mampu menanggungnya. Tunggu. Kenapa aku berdoa sedemikian rupa?
Apakah doaku terdengar? Apakah aku terlihat aneh? Seorang iblis yang berdoa, kelihatannya cukup unik dan langka. Pada saat Hugo melamun, Camelia menghampirinya. Semuanya telah siap Tuan. Melihat Camelia yang membungkuk sopan, Hugo tersenyum lembut. Kerja bagus. Kamu bisa beristirahat sekarang. Anu. Tuan. Camelia memandang Hugo dengan ekspresi ragu. Ada apa, Camelia? Apakah tidak apa-apa bagi saya untuk berdiri di samping Anda, saat momen penting seperti itu? Camelia merasa tidak nyaman. Dalam pengaturan Hugo, gadis itu akan terus mengikutinya sebagai asisten dan menyapa para mantan bangsawan. Meski mereka hanya mantan bangsawan, sikap jijik orang-orang itu dengan ras campuran pasti sudah jelas. Tidak perlu khawatir. Aku akan berada di sisimu jika mereka mencoba mempermalukanmu. Bukan itu, Tuan. Seru Camelia dengan ekspresi sedih. Saya hanya tidak ingin nama Anda tercemar karena memilih asisten berdarah campuran seperti saya. Hugo tersenyum sambil mengelus kepala Camelia. Apanya yang mencemarkan nama baik? Bukankah aku sudah dikenal sebagai pangeran tidak berguna? Tuan, beristirahatlah dahulu. Kamu pasti lelah setelah melakukan banyak hal. Sesuai perintah Anda Tuan. Melihat Camelia yang menjauh, senyum lembut masih terpasang di wajah Hugo. Hanya saja, matanya memancarkan kilau aneh, tampak dingin dan misterius. Pada pukul 8 malam, Hugo duduk di dekat jendela ruang kerja miliknya. Dia melihat jelas kalau gerbong kereta ke-6 telah sampai. Itu berarti satu hal, para tamu undangan telah tiba. Berdiri dari tempat duduknya, Hugo sedikit merapikan kerahnya. Sekarang dia sedang memakai pakaian bangsawan berwarna hitam dengan garis dan ornamen emas. Terlihat elegan dan begitu mulia. Hanya saja, pemuda itu merasa agak kurang nyaman dengan pakaian semacam itu. Sebaiknya aku segera turun, gumam Hugo. Dalam etiket, seorang bangsawan iblis tingkat lebih tinggi, tidak diperbolehkan untuk menunggu tamu secara langsung. Dia cukup menyuruh kepala pelayan menunggu kedatangan para tamu, seperti yang sedang dia lakukan sekarang. Menjadi anggota keluarga kekaisaran benar-benar rumit. Ya, aku juga tidak membencinya, karena itu juga memiliki banyak keuntungan tersendiri. Turun melewati tangga, Hugo melihat 6 lelaki parubaya yang telah menunggunya. Dengan senyum sopan di wajahnya, pemuda itu mulai menyapa. Maafkan keterlambatan saya, tuan-tuan. Terima kasih sudah datang dalam acara kecil saya. Pangeran Hugo terlalu sopan. Kami sama sekali tidak menunggu lama, ucap lelaki parubaya yang jangkung. Dia memiliki iris biru, rambut pirang disisir ke belakang serta kumis yang tipis. Ada 2 tanduk cukup panjang berwarna abu-abu dan runcing, mirip dengan tanduk antelop. Terlihat sopan, sekaligus cukup licik. Hehehehe. Kalau begitu saya akan mengucapkan terima kasih, Tuan Lawrence. Hugo yang baru saja turun tangga menatap pria parubaya itu. Sebuah kehormatan untuk saya, Pangeran Hugo. Hector Lawrence, adalah kepala keluarga Lawrence, sekaligus mantan Count di bawah Marguis sebelumnya. Meski sedikit licik, pria itu terkenal netral dan penuh perhitungan. Kelihatannya dia juga ahli strategi yang cukup baik. Hugo kemudian mengalihkan pandangannya ke orang lain. Armand Foster, lelaki bertubuh tegap dengan kulit coklat dan rambut hitam. Dia terlihat kuat tetapi sederhana. Terkenal karena loyalitasnya kepada kekaisaran. Dia adalah kepala keluarga Foster, sekaligus mantan Viscount. Selain itu, ada pria parubaya yang agak pendek dan sedikit gempal. Wajahnya begitu sopan, jelas terlihat seperti seorang penjilat. Namanya Rocco Carter, kepala keluarga Carter, sekaligus mantan Viscount. Meski terlihat agak meragukan, dia juga seorang pedagang yang cukup terkenal. Ada juga Matteo Oxley dan Willie Palmer. Keduanya tampak relatif sederhana, dengan perawakan biasa dan rambut coklat. Perbedaannya, warna kulit Matteo sedikit lebih gelap daripada Willie. Keduanya juga mantan Viscount, tetapi tidak memiliki kekuatan militer yang baik. Hanya saja, kedua wilayah yang mereka kelola merupakan tempat dengan lahan pertanian yang sangat luas. Terakhir,
David Nixon. Pria parubaya kekar, dengan rambut dan jenggot tebal berwarna hitam. Dia adalah yang paling kuat di antara keenam orang di sana. Hanya saja orang itu terkenal bengis. Pria itu memerintah tempat paling barat dari wilayah yang Hugo miliki. Tempat itu cukup kacau, tetapi memiliki pasukan militer lebih banyak. Seperti Lawrence, dia juga mantan Kaon. Melihat keenam orang itu, mata Hugo memancarkan kilau dingin. Pemuda itu menyeringai dan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai jamuannya." Bab 22 Persetujuan dan Penolakan. Setelah makan malam bersama, 7 orang duduk di sekitar meja bundar. Di depan mereka ada sebuah gelas kaca serta sebotol anggur. Usai berbasa-basi tentang perkenalan, menanyakan kabar, berbagi berita tentang kondisi wilayah, dan sebagainya. Ketujuh orang itu saling memandang. Bagaimana kalau kita mulai acara yang sebenarnya, Pangeran Hugo? Hector bertanya dengan senyum di wajahnya. Menyesap anggur dalam gelas dengan perlahan, Hugo mengamati keenam mantan bangsawan tersebut. Ia lalu meletakkan gelas di atas meja, kemudian berkata, "Baiklah. Jadi, apa yang Pangeran Hugo inginkan dari kami berenam? Tidak mungkin Anda mengundang kami sebatas untuk makan malam, kan?" tanya Hector. "Cuih. Kamu selalu saja bertingkah seolah yang tertinggi di antara kami, Hector," seru David dengan ekspresi tidak puas. Lelaki kasar itu lalu menegak anggur, dan berkata dengan ekspresi sombong, "Kamu ingin meminta bantuan kami kan Pangeran? Katakan saja. Hehehehe. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini." Hugo terkekeh sambil melihat ke sekeliling. Pemuda itu kemudian mengangkat tangan kanannya sambil menunjukkan 3 jarinya. "Pertama, aku tidak meminta bantuan kalian karena kalian bukan siapa-siapa. Kedua, jika kalian berpikir, kalau diri kalian masih seorang bangsawan, itu kesalahan besar. Sejak Marguis sebelumnya dipenggal, kalian sudah kembali menjadi rakyat jelata. Ketiga, aku mengundang kalian untuk datang karena ingin menawari kesepakatan." "Sombong," seru David dengan ekspresi marah. Bukan hanya David, kelima mantan bangsawan lainnya juga terlihat suram. Namun jelas, Arman terlihat paling tenang karena keluarganya sangat loyal kepada kekaisaran dan menerima semua keputusan dari atas. Hector juga menjadi lebih tenang setelah beberapa saat. Melihat David hendak mengamuk, Hector buru-buru berkata, "Tenangkan dirimu David. Biarkan pangeran menjelaskan semuanya." "Cuih. Dasar para pengecut. Benar-benar takut dengan bocah ingusan. David. Ucapanmu bisa dianggap sebagai penghujatan terhadap keluarga kekaisaran," teriak Hector dengan ekspresi muram. Menyadari sesuatu, David mendecak dengan ekspresi tidak puas. Memalingkan mukanya, dia terlihat tak peduli. Namun akhirnya orang itu memilih untuk diam. "Kalau di Royal Capital, mungkin kamu akan segera dipenggal. Namun di sini, aku tidak akan peduli perkataan kalian. Aku hanya ingin menawarkan sesuatu." Hugo tersenyum santai dan tidak menganggap ucapan David berlebihan. "Anu, Pangeran Hugo. Sebenarnya apa yang ingin Anda tawarkan kepada kami?" Rocco Carter yang sedari tadi diam angkat bicara. "Tentu saja gelar bangsawan, namun dengan beberapa syarat." Hugo tersenyum misterius. "Cuih. Ingin meminta kenaikan pajak lagi. Pada akhirnya kamu menunjukkan sikap aslimu." David mendengus dingin. "David," geram Hector. "Baik. Baik. Aku akan diam." "Tidak," Hugo menggeleng ringan. "Aku tidak menginginkan kenaikan pajak, tetapi sistem pemerintahan. Setelah kalian kembali menjadi bangsawan, kalian akan mengatur wilayah kalian sesuai permintaanku. Jika aku bilang perlu pasukan, kalian mengirim pasukan. Bila aku berkata pajak naik atau turun, kalian juga harus menyesuaikannya." "Omong kosong." David berdiri sambil menggebrak meja. "Apa bedanya kami dengan menjadi suruhanmu? Itu mustahil. Menurutku, itu bukan masalah bukan. Sebelumnya, kalian juga seorang suruhan. Sekarang hanya berganti tuan, apa bedanya?" Hugo mengangkat bahu dengan ekspresi menghina. "Tuan Lawyer memberi kami kebebasan untuk mengatur wilayah dan hanya peduli dengan pajak.
Seru David dengan ekspresi tegas. Hehehehe. Bukankah itu karena dia mencoba membuat celah sehingga bisa memberontak? Lagi pula, daripada kalian, Marguis Lawyer memilih dua keluarga lain. Ya, meski akhirnya ketiga keluarga malah dihabisi. Mengambil semua tanah di wilayah ini dengan begitu mudahnya. Tidak mungkin. Aku dan orang-orangku yang memiliki tanah itu. Jika kamu ingin, ambil sendiri dari tanganku. David berseru dengan ekspresi kejam. Dia langsung berbalik untuk pergi dari ruangan. Apakah kamu tidak akan menyesali keputusan ini Tuan Nixon? Tanya Hugo. Anda menginginkan kekuasaan penuh atas tanahku. Tidak mungkin. Aku tidak setuju. Seru David Nixon sebelum ia pergi. Lagi pula, aku tidak percaya sang kaisar akan mendukung pangeran buangan sepertimu. Melihat David Nixon pergi, kelima mantan bangsawan lain saling memandang dengan ekspresi rumit. Hugo juga menyadari itu tetapi tidak peduli. Pemuda itu malah menambahkan, ada yang memiliki pemikiran seperti Tuan Nixon. Tidak perlu ragu. Jika ingin pergi, saya tidak melarang. Sosok Willie Palmer tiba-tiba berdiri. Lelaki itu membungkuk sebelum berkata, saya juga keberatan pangeran. Meski tidak terlalu mencolok, daerah yang saya pimpin telah menghasilkan banyak pangan yang membuat wilayah ini bertahan pada musim dingin. Kami juga menyumbang banyak dana hasil ekspor biji-bijian. Jadi, tidak perlu berbelit-belit. Kamu merasa kalau para penduduk lebih memilihmu daripada aku bukan? Itu sama artinya, dengan menyuruhku merebut daerah itu secara pribadi jika aku menginginkannya, kan? Aku sudah mengerti, silahkan pergi. Willie Palmer pergi dengan ekspresi dingin. Kesombongan jelas terlihat di wajahnya. Melihat kalau Willie juga telah pergi, Hugo memandang ke arah 4 orang yang tersisa. Pemuda itu tersenyum, ada yang ingin pergi. Lagi. Sadar kalau yang lain tetap di tempat, Hugo tersenyum. Apakah Anda bisa memberi saya alasan kenapa memilih untuk tinggal, Tuan Foster? Tanya Hugo. Keluarga Foster ada dari kekaisaran dan untuk kekaisaran. Semua perintah, kami akan melakukannya. Mendengar ucapan seperti itu langsung keluar dari mulut Arman, membuat Hugo merasa takjub. Dia kemudian melihat ke arah Rocco. Bagaimana dengan Anda, Tuan Carter? Ya, aku tidak memiliki jiwa heroik seperti Arman. Hanya saja, aku merasa jalan ini lebih menguntungkan. Sebagai pedagang, selain perhitungan, aku percaya kepada insting. Rocco Carter menjawab dengan ekspresi agak malu. Bagaimana dengan Anda, Tuan Oxley? Tanya Hugo. Jujur saja, saya merasakan perasaan takut kepada Anda, Pangeran Hugo. Tidak seperti Palmer yang bodoh, kami Oxley sadar kalau leluhur kami hanyalah petani. Meski memiliki prestasi dalam pertanian yang baik, kami tidak memiliki banyak prestasi militer. Belum lagi. Orang seperti kami adalah tipe yang paling mudah diganti. Matteo Oxley menjawab dengan ekspresi gugup. Hal itu tidak salah. Aku suka analisismu. Namun yang lebih aku suka, dirimu sadar dengan akarmu sendiri, Tuan Oxley. Hugo tersenyum sambil mengangguk. Dia kemudian melihat pria parubaya pirang yang agak mencurigakan. Tadinya Hugo berpikir orang itu akan pergi. Namun ternyata dia salah. Dengan ekspresi penasaran, Hugo melanjutkan, bagaimana denganmu, Tuan Lawrence? Hehehehe. Pria parubaya itu terkekeh. Sebenarnya ini judi. Dari informasi yang aku dapat, dalam 1 bulan Anda datang ke kota Black Lily, banyak perubahan yang Anda buat. Untuk itu, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Namun ada yang membuat saya tertarik. Menurut cerita dari seorang petani, pangeran telah mengembangkan 2 jenis potion. Saya menduga, keduanya pasti berperan besar untuk perubahan kemajuan di wilayah Anda. Cuih. Rubah licik. Bukan. Dasar antelop licik. Benar-benar mencari tahu kejadian yang terjadi di wilayah yang aku kelola. Hugo menghela napas panjang sebelum berkata, padahal aku menyiapkannya untuk poin tawar-menawar. Anda memiliki pendengaran yang begitu baik Tuan Lawrence. Terima kasih atas pujiannya Pangeran. Menyadari kalau ketiga mantan bangsawan lain mengamatinya,
Hugo tersenyum pahit. Setelah menggeleng ringan, pemuda itu berkata, "Bawa barang itu masuk." Setelah Hugo selesai berbicara, 4 orang pelayan termasuk Isabella, masuk ke dalam ruangan. Selain Isabella, ketiga pelayan lain membawa sesuatu di tangan mereka. Satu orang membawa kotak kaca berisi belalang, satu orang membawa kotak kaca berisi tikus, dan yang terakhir membawa sebuah nampan. Di atas nampan, ada 2 botol potion berwarna violet dan hijau tua. Dengan senyuman lembut di wajahnya, Hugo kembali bicara. "Karena kalian terlihat tidak sabar. Biarkan Isabella menjelaskannya." Bab 23 Hak dan Kewajiban. Melihat 2 jenis hama yang mati di atas meja, keempat pria parubaya itu merasa cukup takjub. Hector Lawrence tampak termenung, sementara Rocco sesekali melihat ke arah Isabella. Hugo berkata dengan ekspresi santai, "Bawa sampel kembali." "Sesuai perintah Anda Tuan." Isabella membungkuk sopan. Dia kembali bersama ketiga pelayan lainnya setelah mengemas sampel. Hector yang melihat para pelayan pergi, menoleh ke arah Hugo. Pria parubaya itu langsung berkata, "Saya percaya kedua potion itu efektif dan pasti membantu pertanian. Hanya saja, apakah Pangeran Hugo sudah memikirkan biaya produksinya?" "Hehehehe. Tentu saja sudah. Meski tidak terlalu murah, itu masih bisa ditangani. Jika rencana berhasil, produksi pertanian juga pasti meningkat pesat." Hugo tersenyum misterius. Tentu saja, Hugo tidak akan mengatakan bahwa sebenarnya bahan potion tersebut mudah ditemukan dan murah. Jiwa pebisnisnya menyuruh dia untuk mengambil lebih banyak keuntungan. Jadi dia hanya menjawab dengan samar. "Jadi begitu." Hector mengangguk. "Bagaimana masalah produksi massal? Apakah Anda akan menyewa potion master?" "Tentu saja tidak," ucap Hugo dengan ekspresi tak acuh, sambil menuangkan anggur ke dalam gelas kaca dan tampak santai. "Kalian tidak perlu memperdulikan masalah produksi, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Yang perlu kalian ketahui, setelah rencana berjalan, setiap bulan aku akan mengirimkan potion kepada kalian dalam jumlah tertentu. Tentu saja untuk dibagikan kepada para petani. Gratis. Gratis." Rocco terkejut. Dia segera membujuk, "Itu sebuah kerugian besar Tuan. Bagaimana kalau menjualnya? Tidak perlu terlalu mahal. Para petani pasti setuju." "Sepertinya kalian belum mengerti." Hugo menggeleng ringan. "Bisakah Anda menjelaskannya kepada kami Tuan?" Arman berkata sopan. "Ayahku memberikan wilayah ini untuk aku kelola secara pribadi. Karena itu, aku menganggap semua tanah, sungai, pohon, bahkan kerikil di wilayah ini sebagai milikku. Aku adalah tipe orang yang menyukai tempat yang tenang, makmur, dan tertata rapi. Jadi, aku akan mengubah banyak hal sesuai keinginanku. Oh ya, karena aku belum memilih 2 bangsawan baru. 2 daerah yang tanpa pemimpin, aku yang akan mengelolanya secara pribadi." Hugo tersenyum ringan sebelum mengangkat segelas anggur, lalu menyesapnya perlahan. "Apakah Anda sudah memutuskannya Tuan?" tanya Hector Lawrence dengan takjub. "Tentu saja. Kalian berempat setuju berada di bawahku, jadi aku akan memberi kalian gelar bangsawan. Palmer, aku sudah menyiapkan penggantinya. Sedangkan Nixon, aku memiliki pengaturan tersendiri untuk dia dan daerah kekuasaannya." Hugo tersenyum sambil menatap Hector, membuat pria parubaya itu terkejut. "Mengerikan. Bahkan pangeran ini sudah memikirkan rencana jika kami menolaknya." Keempat orang itu berseru di dalam hati. Punggung mereka berkeringat dingin, menatap pangeran yang dianggap tidak berguna itu. Mereka mulai meragukan informasi yang didapat dari Royal Capital. Meski tidak tahu seberapa kuat Hugo, mereka merasa, kalau kepala pemuda itu berisi ide-ide yang tidak sederhana. "Ngomong-ngomong, aku akan memberitahu kalian. Meski aku pangeran, aku memimpin wilayah layaknya seorang Marguis. Jadi aku hanya bisa mengangkat 8 orang bangsawan. Kalian berempat, aku akan memberi kalian gelar Viscount. Ditambah orang yang aku rencanakan, akan ada 2 Viscount baru. Sedangkan untuk gelar Count, mari kita tunggu setelah beberapa waktu. Jika aku puas dengan kinerja kalian, ada kemungkinan kalian bisa naik. Sebaliknya,
Karena aku memberi kalian gelar, aku juga bisa mengambilnya kembali. Jadi tolong jangan mencoba melanggar perintah atau mencoba melakukan sesuatu yang lucu. Aku akan mengawasi kalian. Keempat orang itu saling memandang dengan ekspresi takjub. Mereka mencoba menemukan celah kelemahan, tetapi begitu sulit. Kelihatannya tuan baru mereka ini telah memikirkan berbagai rencana dengan matang. Ketika keempat orang itu bingung akan mengatakan apa, suara Hugo kembali terdengar. Untuk perintah pertama yang akan aku berikan, itu masalah pajak dan bawahan. Kalian tidak boleh langsung mengangkat 5 baron. Aku tahu kalian memiliki kemampuan dan hak untuk melakukannya. Tetapi untuk sekarang ini, 3 baron adalah batasnya. Sedangkan masalah pajak. Aku tahu ini agak rumit, tetapi kalian harus mengikutinya. Tuan Hector, Tuan Arman, dan Tuan Matteo, kalian akan menarik 50 kali pajak penghasilan. Sedangkan Tuan Rocco, Anda akan menarik 55 kali pajak penghasilan. Mulai sekarang, semua pajak pertanian di daerah kalian, atau baron di bawah kalian, akan ditetapkan sama, 45 kali pajak penghasilan. Tentu saja, kalian juga mengirimkan pajak 45 kali kepadaku. Jika petani menghasilkan 100, mereka akan membayar 45 dan mendapat 55. Sedangkan 45 itu akan kita bagi. Kalian 55, dan aku 45. Hasil akhirnya, kalian mendapat 23,75 dan aku mendapat 20,25. Apakah kalian mengerti? Setelah merenung cukup lama, keempat orang itu mengangguk, mengerti apa yang dimaksud oleh Hugo. Namun Hector dengan ragu bertanya, maaf jika kami tidak sopan. Jika daerah yang kami kelola semua memiliki ajak 45 kali. Bagaimana dengan daerah yang Anda kelola secara pribadi, Tuan? Melihat keempat orang yang menatapnya dengan ekspresi ragu, Hugo tersenyum. Daerah yang aku kelola secara pribadi memiliki pajak 40 kali. Lebih kecil. Rocco memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Hehehehe. Kita sebenarnya tidak perlu terlalu serakah tentang pajak. Bagiku, 40 kali itu sudah cukup banyak. Yang jadi masalahnya adalah, bagaimana membuat para petani mengelola pertanian dengan lebih baik dan mengatasi masalah wabah. Tujuanku adalah untuk membuat hasil panen menjadi 2 kali lipat setelah masalah hama diselesaikan. Jika awalnya petani menghasilkan 100 dengan 50 kali pajak. Setelah dibagi, kalian dan aku masing-masing akan mendapat 25 kali. Bagaimana dengan 2 kali lipat dan pajak 45 kali? Petani menghasilkan 200, dan mereka akan mendapatkan keuntungan bersih 110. Kalian mendapat 47,5 sedangkan aku mendapat 40,5. Bukankah itu lebih banyak? Membayangkan banyak yang akan mereka dapat, keempat orang itu menelan selaiva. Rocco yang berpikir cukup lama, tiba-tiba berkata, bukankah jika dengan model pajak yang lama, kita bisa menghasilkan lebih banyak setelah menyelesaikan masalah hama Tuan? Melihat ekspresi serakah Rocco, Hugo mendengkus dingin. Dia melirik dengan tatapan tak acuh. Apakah kamu mencoba mengaturku? Saya. Saya tidak berani, Tuan. Seru Rocco sambil menunduk. Jangan terlalu serakah, Tuan Rocco. Aku akan mengajarimu sesuatu. Sebagai pedagang, kamu juga memerlukan ketulusan. Sekarang aku tanya. Jika kita menurunkan pajak, apakah para petani akan senang? Tentu mereka akan senang Tuan. Rocco menjawab dengan nada sopan. Jika mereka senang dengan keuntungan yang mereka dapat, mereka tentu akan bekerja lebih giat. Hal itu akan bermanfaat untuk semua orang. Mereka untung, kita juga mendapat dan tidak rugi. Memang kita hanya menerima 45 kali, dan masih dibagi. Namun kalian juga harus ingat. Jumlah petani tidak hanya satu. Kalian tinggal mengalihkan keuntungan kalian. Setelah begitu banyak, apakah masih tidak puas? Keempat bangsawan langsung merasa terkejut. Setelah itu, Rocco berkata dengan ekspresi malu, maafkan kebodohan hamba Tuan. Kali ini, saya benar-benar banyak mendapat pelajaran. Aku memaafkanmu, ucap Hugo dengan ekspresi tak acuh. Melihat keempat bawahan barunya, Hugo menghela napas panjang dalam hati.
Dia merasa cukup lega karena semuanya tidak terlalu melenceng dari apa yang dia prediksi. Menyesap anggur, pemuda itu diam-diam berpikir. Ini waktunya untuk pindah ke rencana selanjutnya.